Laki-laki seperti apa sih yang didambakan? Ya pastinya kalau sekarang, oh lu tuh dijadiin ATM sama keluarga lu, sama orang tua lu gitu. Ayu lagi bikin burger, ibu ngamerain gitu. Ya anak udah ini masih disuruh bikin burger, lu seneng-seneng duduk-duduk canggung-cang angge lu ya, tawa-tawa, besok lu kerja lagi ya, nggak boleh libur. Mungkin selama ini Ayu masih banyak kurangnya. Kembali lagi di Bicara Dari Hati, Sarah Wijayanto. Seperti biasa, kami akan menghadirkan narasumber yang inspiratif dan akan berbagi cerita supaya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe YouTube Comic 8 Revolution. Jadi buat teman-teman yang nggak suka ribet-ribet sarapannya, aku punya solusi buat kalian. Karena sekarang Dilan itu ada serealnya. Ini sarapan anti ribet, bisa dimakan kapan aja dan di mana aja. Ini varian baru, jadi ada mix antara Choco Crispy, karamel, dan juga krim vanilla. Coba ya. Ini pilihan yang pas buat kalian yang seneng sarapan praktis. Jadi ini nggak perlu ribet-ribet, bisa stok di tas, di mobil, bisa dimakan kapan aja. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Hari ini Bicara Sarah Wijayanto sangat spesial karena kedatangan sahabat spesialku, Ayu Ting Ting. Ya ampun. Kak Sarah apaan sih? Serius banget. Lah, iya kan harus serius. Oh, iya. Mohon maaf nih, baru dibehel ya? Baru dibehel hari ini, Ayo. jadi lumayan rada-rada. Oh, wow. Makanya dari tadi gini. Padahal giginya udah bagus loh, cantik banget loh Ayu sekarang. Kak, emang kalau kita bilang ya, kata orang gigi kita udah cakep, tapi ternyata kalau ke dokter gigi, kalau ke orto, itu tuh gigi kita pasti nggak rata gitu, atas bawah gitu. Jadi harus benar-benar dibagusin lagi, kan biar bisa makin tirus gara-gara behel. Oh jadi? Iya apaan sih? Oh sebenarnya tirus iya kan? Biar gini ya? Iya loh, Kak Ayu pakai behel bawah nih udah 1 tahun lebih, mau 2 tahun. Oh makanya jadi lebih tirus Makanya ya? jadi lebih tirus, orang tuh nyangkanya tuh kayak diapain gitu. Padahal nggak diapa-apain ya? Nggak diapa-apain. Belum ya? Belum. Belum perlu kita mah kayaknya. Belum, ntar dah. Iya ntar pasti. Lagian Kak Sarah mau diapain lagi sih, udah kenyang. Sabar, tenang. Yuk. Kak apa sih? Kangen ya? Ya Allah, belum lama kita ketemu. Iya nggak, tapi kan kita dulu, aku kan main ke rumah. Oh iya, dulu. Kan gak cuma sekali aku main ke rumah, yuk. Sekali Kak, jangan ngarang deh. Yang gue bersihin lu? Sekali. Oh itu video call ya? Video call doang, 2 kali, sekali doang bener. Oh iya ya? Iya, kau main rame-rame sekali. Berapa tahun lalu kali? Udah lama kok, udah lama banget itu. Terus Ayu juga pernah jadi. Baru ketemu Kak Sarah lagi pas Kak Sarah bintang tamu Brownies. Iya. Terus kemarin BTS, ya kan, baru mulai sering lagi. Dulu itu Ayu Ini juga. aku pakai terus. Iya Allah. Tiap hari loh. Tuh. Tuh. Sama guys. Dari Kak Sarah belum ngeluarin gelang ini ya. Iya. Berapa hari ya Kak udah mau launching ya? Iya. Jadi gini, kok lucu banget sih Kak. Ntar aku kirim ya. Bener tuh. Dapat lah. Dapat. Ini mau digedein, mau digedein, mau dikecilin. Ini ada tulisannya lagi Ayu. Iya, di bulannya ya Kak. Di bulannya. Namanya itu ada Ayu. Yuk. Tadi pengen nambahin Kak di sini Ayu sekolah tapi nggak mau. Astagfirullahaladzim. Yuk. Ya Kak. Aku mau ini nih, kan banyak yang penasaran. Kemarin nonton Blackpink. Sama siapa? Sama Bilkis. Sama siapa lagi? Oh sama Boy. Oh, pecongan gak sih? Kalau sama Boy karena emang udah dari dulu ya Kak. Ayu duluan kenal sama Boy. Iya benar, dibandingkan sama Aigun. Kalau Aigun kan pas Ayu udah booming tuh. Tapi kalau Boy karena kita satu manajemen Kak. Dari sebelum kita sama Boy baru datang ke Indonesia. Ayu baru masuk ke manajemen SMN. Itu tuh bareng tuh Kak nyari uangnya. Oh. Boy nge-host di acara dangdut Ayu. Terus kita sering syuting bareng sampai nge-MC. Dari dia belum bisa bahasa Indonesia lancar sampai Ayu yang ngajarin dia bahasa Indonesia.
gitu. Jadi benar-benar sedekat itu. Oh, emang deket sekali. Sedekat itu. Kalau ditanya saling sayang ya pastilah kita saling sayang karena kita udah lama banget kan Kak. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau yang namanya jodoh ya. Iya, iya. Tapi kalau deket sih iya, memang deket gitu. Iya, iya. Gitu. Cuman kalau misalnya bilang pacaran nggak sih? Ya Enggak, belum gitu. tapi Belum, deket. tapi kita deket gitu. Makanya kalau ditanya jodoh kita nggak pernah tahu ya. Iya, bener, Kayak bener, sama Aigun juga gitu. Kalau ditanya ya kita deket saling sayang ya. Tapi kan kalau ditanya jodoh kita nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Karena kita tidak pernah bisa mengatur akan jatuh cinta sama siapa. Bener, ya Allah, so tau banget sih. Yuk, tapi ya ini kan perjalanan. Yuk, nama asli Ayu siapa sih, yuk? Ayu Rosmalina. Ayu Rosmalina. Ayu itu dari umur berapa sih sebenarnya nyanyi itu? Dari umur, kalau nyanyi, kalau kecil sebenarnya dari kecil tuh Kak Ayu suka ikut fashion show gitu, lomba-lomba. Emang iya? Iya beneran. Kalau zaman dulu tuh ada tuh Kak lomba-lomba fashion show gitu-gitu. Karena dulu tuh ayah pengen banget aku tuh jadi artis. Oh, lucu Gak banget. tahu kenapa ya ayah tuh pengen banget anaknya tuh jadi artis. Pokoknya kalau setiap ditanya orang, iya anak gue mah artis, iya anak gue, bener akhirnya. Itu dari umur berapa? Ayu inget nggak? Pertama kali ikut Fashion show gitu. show ya. Dari Ayu umur bisa dibilang 6 tahun, 5-6 tahun Kak. Oh, kecil banget ya? Dari kecil, bener-bener dari kecil ikutin lomba kemana-mana gitu. Pas udah makin gede, mungkin tingginya kurang, makanya nggak jadi model. Oh, jadi nyanyi ya? Jadi nyanyi, kalau nyanyi pas SMP. Oh, jadi waktu kecil ini belum ya? Belum. Oh, SMP? SMP gara-gara ibu kan dulu penyanyi dari panggung ke panggung. Gitu. Ibu penyanyi? Ibu penyanyi dari panggung ke panggung. Terus Ayu diajak nyanyi. Terus pas SMP ya awalnya kan dulu ya kayak siapaan sih dangdut, kalau zaman dulu kan gitu ya. Jadi kita anak-anak SMP gitu kayak ya pasti dangdut. Tapi pas Ayu nyanyi pertama kali terus dibayar tuh Kak 250.000. Kayak ngerasa seneng dong. Iya, Ampun, umur segitu udah bisa nyari uang sendiri. Terus kayak bisa traktir teman-teman di sekolah. Itu tuh buat Ayu kayak ih kayaknya seru juga nih nyari duitin. Udah seneng akhirnya diajak ibu nyanyi kesini sampai akhirnya ada yang ngajak rekaman. Udah deh ya itu juga ya udahlah, maksudnya nyari pengalaman doang gitu loh Kak gitu. Cuma emang dari dulu nggak tahu kenapa ya emang udah jalannya gitu kali ya. Oh, gitu. Artinya emang dari kecil emang terbiasa sama panggung ya? Sama panggung, bener. Terus Ayu udah berapa tahun manggung gitu. Pas lagi manggung ada orang yang nyamperin gitu. Dulu namanya Ayah Acing gitu. Dia nanya, mau nggak rekaman? Dari situ kita kan kayak percaya nggak percaya Kak. Zaman dulu kan Kak, ya Allah rekaman tuh susah banget. Tahun 2006 Ayu rekaman. Itu tuh kan kita kayak ya Allah orang masuk dapur rekaman aja tuh kan udah luar biasa banget. Beda sama sekarang kan Kak. Kalau sekarang kan orang mau viral gampang gitu kan. Kata kita bener apa enggak sih, akhirnya dikenalin sama produsernya Aku Rama Record, dikenalin sama pencipta lagu Ayu yang nyiptain lagu Alamat Palsu, Minyak Wangi, Geboy Itu dia nih. itu dia Ayah Dadan namanya kalau itu. Jadi Ayah Acing ini memang lagi nyari penyanyi karena Ayah Dadan ini lagi nyari penyanyi yang khusus untuk lagu-lagunya dia. Gitu akhirnya ya udah ngetes juga lah cuma itu pakai gitar doang gitu. Dan dia seneng sama suara Ayu gitu. Udah akhirnya kita rekaman di tahun 2006. Udah tuh Kak rekaman. Kita nggak tahu tuh lagu bakal booming. Tuh lagu bakal pokoknya nggak ada kepikiran deh. Iya gitu. sama sekali. Itu umur berapa yuk? Maaf. 14-15 tahun Kak. 15 tahun. Orang Ayu ingat banget kok. Ayu sampai kalau dulu tuh ya latihan nyanyi di gudang garam tuh ya. Dibayar sekali datang tuh absen 500.000. Itu tuh saking senengnya naik patas AC dari Depok, Cempaka Putih sama ibu berdua-dua. Itu ntar kalau pulangnya tuh kan sore jam 6 orang pulang kerja kan. Udah kita berdiri aja sampai Depok. Udah penuh kan pasti kan kalau bus. Kita bela-belain Kak buat latihan nyanyi sehari buat absen. Dapat uang sebulan apa sehari 500.000 lupa deh Ayu pokoknya. Nah, itu kan perjalanan dan perjuangannya Ayu kan gak gampang ya. Banget. Waktu kecil itu personalnya Ayu memang cita-citanya emang pengen jadi penyanyi atau emang ya? Maksudnya emang punya pikiran itu gitu? Kalau dari kecil sih Kak karena Ayu ikut fashion show gitu-gitu pengennya jadi model gitu. Tadinya. Ya. Gitu. Cuma kalau dulu tuh kalau kecil tuh kayak
suka gini loh Kak, kayak karena suka ngelihat artis-artis diwawancara kayak gitu-gitu tuh. Ayu tuh kalau di kaca tuh suka kayak gitu-gitu. Iya, baik kok alhamdulillah. Kayak orang lagi diwawancara Kak, sumpah. Sumpah Kak, itu kayak iya aku baik kok gini-gini. Ngomong sendiri gitu di depan kaca seakan-akan kita kayak lagi diwawancara sama orang gitu. Terus ngomong gitu ke ayah. Ini masih inget banget kayak ya pengen deh ya Ayu ntar kalau udah gedenya jadi artis besar gitu. Pengen deh dikejar-kejar wartawan. Bener kejar-kejar wartawan. Astagfirullahaladzim, iya lagi. Dan itu kejadian gitu loh Kak. Maksudnya kayak ya Allah ternyata emang ya kalau mimpi kita tuh mesti setinggi. Tapi itu kan ucapan adalah doa. Ucapan ada. Iya. Terus itu 14-15 tahun. Artinya SMP, SMA, 14-15 tahun. SMA kelas 1 ya kali ya? Iya kali ya. Masih inget nggak? First love-nya Ayu. Pertama kali naksir cowok. Pertama kali Teman sekolah atau bukan? teman sekolah apa bukan? Pertama kali naksir cowok. Iya. Kayaknya iya SMP. Oh, Ayu SMP. Ayu SMP. Ayu inget banget tuh ada. Pokoknya dia berteman sama Ayu dari kelas 1. Cuma Ayu pacaran sama dia pas kelas 3 SMP kalau nggak salah. Dia ketua OSIS. Oh, sempat pacaran. Pacaran cinta-cinta monyet gitu. Karena kan dulu Ayu punya temen cewek berapa orang gitu kan. Terus ya udah mereka suka pasangan-pasangan gitu tuh Kak. Kalau duduk suka berpasang-pasangan apa gitu. Terus kayak nih Ayu pacaran sebelum dia jadi ketua OSIS. Oh, oke. Sampai dia akhirnya jadi ketua OSIS. Gitu di sekolah itu dia. Terus SMP. putusnya? Ingat. Putusnya gara-gara dia pengen sekolah SMA keluar gitu. Sampai nangis. Waduh. Sakit hati pertama berarti ya? Pertama, waduh itu lebaynya udah kayak apaan ya Kak. Sampai kayak udah nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Kalau diinget gitu. Ya Allah gitu ya. Ngapain kayak gitu-gitu di kamar sampai aku nggak mau bisa gitu. Tapi emang kenapa ya? Kan iya kan kita proses hidup Bener kali ya. Kak? Pendewasaan maksudnya kita jadinya tahu nih, oh kita kayak gini, oh sakit hati kayak gini. Iya, cuma jadinya belajar. Masih SMP gitu loh Kak, yang kayak dia cuma bilang kayak aku kayak SMA nggak di sini, aku pindah gitu. Ya kamu air gila deh. Tapi kamu Orangnya juga kayak kalau nonton dia tahu. ya. Ayo kalau sampai hari ini termasuk orang yang bucin nggak? Bucin lah Kak. Oh emang ya? Kayak mana itu Kayak bucin? nggak tahu gue aja loh Kak. Enggak yuk kalau misalnya nih. Kak Sarah bucin nggak ditanya? Kak Sarah mah enggak cuek ya. Tergantung. Tapi kan kalau misalnya, tapi tadi baru aja dibahas ya. Aku pikir hanya Taurus yang bucin. Ternyata semua orang juga bucin. Taurus. Oh, berarti bulan Mei tanggal 6. Mei. Kamu Gemini kan? Ya. Tapi enggak deh, tadi makanya kita baru ngomong juga, enggak Kak, ternyata enggak cuma Taurus kok, kita semua tuh pernah bucin Pada waktunya. Iya kan? memang. Iyalah. Tapi kalau misalnya lagi suka, ya udah gitu kan, kayak lo mau apa gue kasih gitu. Iya, aja kasarnya gitu. kayak maksudnya ya gue bakal setia aja gitu. Udah nggak bakal macem-macem. Kalau Ayu gitu tipenya gitu. Udah gitu nurut gitu. Nurutan gitu orangnya. Terus kemarin ini nggak apa-apa ya aku nanya Nggak apa-apa dong. Kan waktu itu sempat Kak, kamu kan selalu ngabarin aku ya, Kak doain ya gini-gini, aku mau kamu ngasih undangan waktu itu kan, terus akhirnya kan harus berpisah lagi, nggak jadi gitu. Itu apa yang terjadi gitu yuk? Kan maksudnya kan kamu sudah memberikan semuanya gitu, sampai mau memutuskan gitu, akhirnya nggak jadi. Sebenarnya kalau kita bisa bilang ya kalau emang belum jodoh sih nggak akan ya Kak. Maksudnya ada juga orang yang besok udah mau menikah, tapi kalau misalnya memang belum jodoh balik lagi kan Kak gitu. Ya mungkin memang belum jodohnya yang pertama gitu. Mungkin memang Ayu harus melalui proses itu juga. Jadi belajar gitu. Dan mungkin ini bukan cuma sekali, ini 2 kali sama yang kemarin gitu kan, yang terakhir gitu. Karena menurut Ayu, Ayu selalu berpikiran bahwa berarti Allah nih baik gitu. Maksudnya kayak lihat ya. Iya, berarti Allah nih ngasih tahu sebelum Ayu kecemplung lagi nih. Sebelum Ayu salah langkah nih ke depannya, daripada ke depannya mungkin itu tidak baik untuk Ayu ataupun tidak baik untuk dia dan keluarga Ayu gitu. Kayaknya lebih baik Ayu selesain gitu. Dan dua-duanya memang Ayu yang menyelesaikan. Itu bukan yang
bukan yang mereka menyelesaikan ke Ayu Kak, Iya, gitu. iya, Tapi iya. memang Ayu yang memutuskan untuk kayaknya enggak gitu. Karena Kak Ayu pengen untuk kedepannya nih berumah tangga tuh pengen panjang kan, pengen Iyalah. seumur hidup Kak gitu. Mm-mm. Karena apa ya, udah cukuplah sekali gagal, kalau bisa ini yang terakhir dan selamanya gitu. Jadi harus, kalau bisa dibilang hati-hati sih, iya Kak, harus hati-hati gitu. Makanya bukan kayak orang bilang terlalu pilih-pilih, terlalu apa. Nah, memang harus milih-milih Iya, ternyata. bener, emang harus Contohnya milih. kemarin saya nggak pilih-pilih, ya begitu kan Iya, gitu. Jadi bener. kayaknya sekarang Ayu harus benar-benar milih-milih. Jadi kegagalan yang kemarin itu ya akhirnya kamu mengenal dirimu ya. Betul, betul Kak. Jadi tahu, oh sebenarnya gue maunya tuh seperti ini ya, gitu ya. Bener nggak? Ini karena ada Bilqis juga ya. Betul Kak. Kamu banyak Yang dipikirin Kak sebenarnya. banyak pertimbangan ya. Betul. Banyak pertimbangan. Udah gitu Bilqis termasuk anak yang sampai detik ini sebenarnya ya, kalau bisa dilihat hatinya gitu ya, dia tuh nggak pengen Ayu untuk menjalin hubungan lagi dengan orang lain. Mungkin nggak sih dari trauma? Maksudnya mungkin dia ngelihat ibunya. Karena ya mungkin ya dia pertama kayak mungkin dia ngerasa dia nggak pengen Ayu sedih lagi. Itu sih yang pertama gitu sih Kak. Terus yang kedua mungkin kayak dia merasa Ayu kalau mungkin ada orang lain, kasih sayang dia akan terbagi dua. Oh, kayak gitu. Karena kalian deket sekali ya. Deket banget Kak. Maaf, Ayu waktu punya Bilqis umur berapa sih? Ayu umur 20. Oh, umur 20 tahun 20 tuh punya tahun Bilqis. punya Bilqis, betul. Dan hubungannya sedekat itu ya. Jadi sedekat itu. Jadi dia tuh udah nggak bisa kayak sampai dia kayak udahlah Bunda gitu. Udahlah kita berdua aja deh gitu. Dia nggak sampai terucap. Sampai terucap karena mungkin Kamu nanya, kenapa sih gitu? Iya, kenapa sih? Kan nanti Bilqis kan punya kehidupan juga. Aku bilang gitu kan. Emang nggak boleh? Ekis nggak mau lagi emang punya adik. Ekis mau sih punya adiknya, tapi nggak usah punya papa. Dia bilang gitu. Gitu. Cuma ya mungkin Ayu berpikiran bahwa ya mungkin masih di usia dia segini ya. Mungkin kita nggak tahu nanti ke depannya dia punya pikiran berbeda lagi kan kita nggak tahu ya Kak gitu. Jadi ya udah ngikutin aja lah gitu. Karena dia tahu kan selama ini kalau Ayu punya pasangan pasti kan kasih sayangnya udah kebagi nih, perhatian Ayu udah kebagi dua nih Kak. Oh, berasa kali dia ya. Berasa dia gitu, dia nggak pengen gitu. Kayak Ayu nih pulang malam gini aja pasti dia selalu nelfon gitu. Kalau lewat dari jam 9 atau setengah 10 dia pasti nelfon. Sekarang umur berapa Bilqis ini? Bilqis mau bentar lagi 12 tahun. Oh iya, udah peritin ya. Mungkin dia bener-bener ngerasain, berasa ya anaknya pasti ibunya Iyalah, sedih, nggak happy, Bener, apalagi betul. hubungannya sedekat ini ya. Dulu Ayu masih inget nggak pada saat umur 20 tahun itu, Ayu harus sendirian. Betul. Support yang terbesar yang bisa bikin Ayu kuat gitu. Yang paling ini siapa? Kalau dulu ya support paling terbesar udah pasti ayah sama ibu sih Kak. Gitu. Jadi buat Ayu tuh apa ya? Mereka tuh segalanya lah. Gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin wah usia segitu di kondisi Ayu yang memang benar-benar lagi membutuhkan seseorang yang ada di samping Ayu. Tapi cuma ada orang tua Ayu yang alhamdulillah luar biasa sih. Kasih sayang ayah, ibu, adik Ayu, keluarga besar semuanya luar biasa. Mungkin kalau nggak ada mereka Ayu gila. Iyalah Kak, maksudnya. Tapi Ayu kayak nggak gila ya, di usia 20 tahun Ayu sudah melewati masa itu masa-masa paling terberat gitu ya. Bisa dibilang cuma kayak ya Allah tuh baik gitu. Selalu berprasangka baik. Itu ingat nggak berapa lama Ayu itu kan pasti kalau sendiri di kamar gitu ada momen suka nangis nggak sih? Oh iyalah Kak, pastilah kalau dulu ya. Kalau dulu ya gitu. Tapi kalau sekarang Kak, udah enggak. Karena apa ya? Ayu bersyukurnya punya keluarga sih Kak. Untungnya ya. Ya pasti kan Allah itu kan ngasih ujian ke kita, nggak mungkin di luar batas kemampuan kita kan. Udah pasti Allah tahu nih Ayu mampu ngelewatinnya dan punya orang tua yang sangat sayang, sangat care. Jadi ya Ayu bisa bertahan sampai detik ini gitu.
berkat doa mereka, berkat support mereka, kasih sayang mereka, karena kasih sayang dari keluarga itu nomor satu sih Kak. Iya. Nggak ada yang lain. Itu aku setuju sih. Iya, nggak ada yang lain deh. Karena kan kita mau kemana lagi ya. Betul, betul. Dan kamu ya Kak Sarah lihat kan gitu, di rumah keluarga Ayu itu, gimana gitu, ayah dan ibu tuh orang yang seperti apa ya, Kak Sarah bisa lihat lah gitu. Jadi apa ya bersyukur aja sih Kak, punya keluarga yang selama ini selalu ada sih, lebih tepatnya. Ya, apapun itu kayaknya keluarga Ayu itu selalu ada di belakang Ayu, jadi nggak ada terdepan ya. Betul, betul banget. Apalagi ayah gitu kan, yang kalau siapa sih, orang tua mana sih yang pengen anaknya disakitin tuh, nggak ada Kak Sarah gitu. Siapapun kan nggak ada gitu. Jadi ya begitu. Mimpi seorang Ayu Ting Ting, laki-laki seperti apa sih yang didambakan? Ini kan kita bicara ini keinginan ya, sebenarnya tuh seperti apa sih yang ada di kalau Ayu ya, pikiran Ayu gitu? Ya pastinya kalau sekarang gini, Kak Sarah, Ayu jadi kayak, ya Allah, kayak jangan kasih Ayu untuk memilih deh gitu. Ayu takut salah. Mendingan Allah yang pilihin deh. Kalau Allah yang pilihin udah pasti tahu yang terbaik buat Ayu. Gitu Kak Sarah. Jadi kayak yaudah jalanin aja, nikmatin. Ya, kita nggak pernah tahu ya. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Jalan. Pokoknya apapun yang terbaik yang dari Allah kasih buat Ayu, Ayu terima. Jelas mintanya kalau di doa pasti pengen doanya lengkap Kak. Saya bisa menerima Bilqis yang pertama, sayang sama Bilqis seperti anak kandungnya sendiri, itu kan gak gampang Kak Sarah. Iya. Dan Bilqisnya juga bisa menerima. Ini kan karena jadi satu kesatuan ya, mencintai Ayu artinya mencintai keluarganya Ayu. Itu dia, betul Kak. Dan gak cuma Bilqis sebenarnya. Gak cuma Bilqis. Karena waktu aku ingat waktu main ke rumah Ayu itu, wah ini Ayu apa ya? Kamu nggak ngurusin cuma ibu sama ayah aja. Banyak yang kamu bawa kapal besar. Kamu ini nahkodanya. Itu dia. Sepertinya kalau aku rasakan hatinya Ayu, Ayu mencari orang yang mampu untuk ada di samping Ayu, membantu mengendarai si kapal ini. Betul. Benar, betul. Yang bisa ada di samping Ayu. Betul. Ya, pengen sih, siapa sih yang gak pengen yang terbaik? Iyalah, semua juga pasti pengen yang terbaik kan Mm-mm. Kak gitu. Dan gak pengen salah aja gitu. Jangan sampai salah. Suka kesepian gak sih? Karena udah terlalu lama kali ya Kak Sarah. Jadi kayak kesepian. Kesepian, tapi bisa dibilang kesepian ya gak begitu kesepian Kak. Karena setiap hari kerja. Untungnya Ayu kerja Kak. Oh iya, tiap hari ya. Ini iya juga ya. Tiap hari Ayu kerja. Pulang kerja kita udah capek. Mainnya sama anak, ngobrolnya sama anak gitu. Udah sih gitu. Jadi nggak ada waktu. Justru malah kalau misalnya ada yang ngedeket gitu ya, terus HP jadi rame lagi tuh, jadi kayak ini gitu loh. Nggak biasa. Iya. Gitu. Karena udah terbiasa seperti ini jadinya ya oke, siapapun kalian yang mau ngedeketin Ayu harus ekstra ya. Harus ekstra, harus membuktikan. Itu dia Kak. Bahwa cinta itu tidak hanya dari mulut, tapi kamu harus membuktikan. Betul. Nggak bisa sekarang ngomong, aku suka deh sama kamu. No. Enggak. Kalau nggak ada di sini nggak akan. Apalagi kalau misalnya benar-benar dari hati gitu ya, pasti kan ngambil hati Bilqisnya dulu yang harus ini. Iya dong Kak, kalau ada usaha, gue benar-benar pengen hidup sama dia, gue tulus sama dia, pasti kan anak kita duluan yang dirangkul. Kalau benar-benar mau mencintai dan mau berkomitmen, akan mengupayakan apapun untuk mendapatkan Ayu. Betul. Itu sih. Silakan hubungi soalnya. Yang mau langsung datang ke sini. Bicara Sarah Wijayanto ya. Ayu ini kan namanya udah besar banget ya. Amin ya Allah. Kamu tuh masih suka gak sih bacain hate comment netizen? Kalau ngebacain sih enggak ya Kak. Tapi kadang kalau misalnya kita buka, nggak sengaja. Iya kan. Kalau misalnya kayak kita ngeklik komen nih, kita pengen lihat komentar atas gitu teman-teman kita, biasanya kan kalau yang ya kan ada kita ada di atas semua kan. Kadang kalau misalnya ada yang kebaca, ya udah, tapi manusiawi Kak. Kita pasti ada rasa kesel, gedek. Kalau Ayu lagi senggang gitu ya, kayak misalnya ada yang ngehina orang tua Ayu atau apa gitu, Ayu ladenin gitu.
Iyalah, apalagi kalau ngehina anak. Iya, ngehina anak, orang tua gitu. Kalau kita lagi ini ya, lagi ini aja nih, lagi sedeng gitu ibaratnya gitu, ladenin aja gitu. Karena orang enggak, rata-rata orang kayak berpikiran suka kayak apa? Oh, lu tuh dijadiin ATM sama keluarga lu, sama orang tua lu gitu, kayak lu maksudnya nulis kayak gitu kok lah, emang udah tugas gue sebagai anak gitu. Iya. Dan gue ikhlas kenapa Iya. gitu, lu ada masalah apa Iya. gitu kasarnya. So, Gitu kayak mak bapak gue mah ada duit, mak bapak gue pakein apa aja yang bisa dipakai. iyalah itu kan. Iya bener. Bukan berarti kaya atau seneng sendiri, enggak, gue mah ngerajain orang tua gue dulu. Mesti prinsip orang kan beda-beda Iya, ya. dan gak hanya orang tua Ayu. Iya gitu. Jadi ya udah gitu. Yang terparah yang sampai apa namanya bikin Ayu sakit hati, ingat gak? Paling anak sih ya, kalau Iya, anak lebih ke Bilkis ya gitu, yang ya maksudnya kalau di mereka kan bukan artis gitu loh ya. Ya udah sih, yang kalau mau di head comment ya kita aja gitu, yang pekerjaan kita jangan kemana-mana gitu. Kalau emang nggak suka ya udah nggak suka aja sama kitanya gitu. Tapi karena udah terbiasa kali ya Kak ngelaluin kayak gitu-gitu, jadi buat Ayu kayak aduh, kan juga lewat berapa menit lagi gitu. Iya sih. Kayak, gitu. Tapi bersyukur juga sih dengan banyaknya, mungkin bisa dibilang kayak haters di luar sana gitu, yang selalu ngomongin kita setiap hari gitu kan. Ya sama aja kan, berarti kita nggak bisa dilupain kan, kita selalu ada dalam pikiran mereka gitu kan. Ya alhamdulillah masih diingat gitu. Iya. Itu aja Berarti sih, masih menarik perhatian mereka. masih iya. Banyak orang kan yang pengen diomongin kan gitu, tapi Di antara omongan negatif itu kan ada yang positif juga. ya Jadi emang harus belajar apa namanya, kayak ya pasti akan ada aja yang negatif. ada aja pasti. Jadi Kak, seimbang kok. jangankan kita artis, orang biasa juga pasti kan banyak yang nggak suka juga kan. Maksudnya orang-orang biasa gitu yang bukan Iya, notabene iya. artis gitu, dia kerja di mana pasti kan ada yang Ada aja ya. Iya kan, Kak? Iya, tapi aku kalau makin kesini ya, aku ngelihatnya tuh bukan semakin membaik tapi makin parah. Aku perhatiin orang udah sama sekali nggak ngotak kalau misalnya nulis apapun. Itu dia. Semakin parah, tapi bukan menjadi tempat yang aman untuk berbagi apapun lagi gitu. Betul. Dan mereka akan cari apapun kekurangannya. Lu mau ngeluarin lagu, lu mau ngapain, Betul. sesukses apapun pasti akan dicari. Betul. Kita pakai celana pendek salah, pakai sendal jepit salah. Gua kelihatan ketek begini salah. Wah, keteknya begini. Ketek aja dikomenin. Iya kan? Bener, iya kata gua. Ih, itu operasi apa gitu. Dikomenin ya. Iya kan? Ya udah gitu. Jadi emang gitu. Tapi ya udah Kak, maksudnya kita kan ya udahlah, kita nikmatin aja lah. Itu kan ya udah. Ada juga yang pernah komen, Ayu katanya nggak boleh libur. Kalau misalnya libur itu nggak bisa ngidupin keluarga. Kadang gini ya, orang itu emang dasar. Jadi pernah Ayu lagi bikin burger. Kita kan orangnya suka bercanda, suka apa? Ibu minta ibu ngamerain gitu. Ya ampun, makasih ya nak, udah bikinin ibu burger gini-gini. Ya anak udah ini masih disuruh bikin burger. Padahal kita Bercanda ya. Padahal kita bener-bener pengen bikinin makanan emang buat keluarga kita gitu. Tapi orang komennya aneh-aneh gitu tuh, kayak Kenapa ya? lu nggak boleh libur kerja apa. Itu padahal cuma jadi bercandaan bahan kita buat teman-teman kita yang lain. Tapi mereka salah menerima itu gitu loh Kak. Kadang kan Ayu suka kalau di acara lapor Pak atau apa Brownies suka diomelin gitu kan. Kayak, ya nih gue tadi abis nyantai-nyantai sama mak gue diomelin nih, lu seneng-seneng duduk-duduk cangun-cang angge lu ya, tawa-tawa, besok lu kerja lagi ya, nggak boleh libur. Padahal itu cuma buat ceng-cengan kita sama temen gitu. Tapi netizen ini mencari kan, benernya tadi Kak Sarah bilang, mereka akan cari celah dimanapun sekecil apapun untuk bikin kita drop, untuk bikin kita kesel, untuk bikin kita down. Tujuannya itu. Tapi ya mereka menuliskan itu karena hidupnya kan nggak happy. Karena mungkin dia ngerasa harus menyebarkan energi yang nggak baik itu kayaknya sih. Padahal harusnya ya gitu. Udah nggak zaman tahu haters itu sebenarnya. Udah tahun 2025 juga kan. Capek yuk, udah yuk. Ini kan si Bilkis kan 12 tahun ya. 12 tahun. Ini kan preteen. Berarti artinya Ayu udah kasih pasti kan pegang HP. Betul. Ya. Betul.
Apa yang Ayu ngomong, mesti cara Ayu untuk memberi pengertian kepada Bilqis bahwa suatu hari Bilqis akan ngebaca sesuatu gitu ya, tentang apapun, tentang kamu, tentang dirinya gitu. Kamu udah sempat mulai, maksudnya mulai buka pembicaraan itu gak? Bilqis termasuk anak yang terbuka sih ya Kak sama Ayu gitu, dan Ayu sih ngeliat dia sosok anak yang emang mentalnya dari dalam perut kali ya, udah strong gitu, udah kuat gitu. Jadi anaknya juga udah selalu berbicara terbuka apapun itu gitu. Kayak ada hal-hal yang mungkin memang dia nggak tahu, dia tanya langsung dan Ayu pasti menjelaskan ke dia gitu. Ayu juga ngasih di handphone tuh kayak weekend doang. Kalau hari sekolah tuh enggak Kak. Gitu. Jadi cuma Sabtu dan Minggu, dan itu pun masih di bawah kontrolnya kita juga kan. Jadi nggak dilepas ya? Nggak dilepas, kita cek, kita apa gitu. Dan anak itu juga selalu laporan, misalnya apapun. Dan Bilqis itu Ayu senengnya setiap hari sebelum tidur, kalau Ayu belum ketiduran, dia pasti selalu cerita. Hari ini Bun, Ikis gini di sekolah. Ikis sebel deh Bun, Ikis seneng deh Bun gitu. Semua dia kasih tahu. Jadi Ayu nggak tahu dari gurunya atau dari teman-temannya gitu. Jadi ketika berapa kali kejadian gitu, kayak kita lagi ngumpul sama ibu-ibu anak-anak gitu. Kayak Ayu udah tahu gitu apa yang mereka omongin karena anak Ayu udah pernah cerita itu gitu. Jadi kita kan kayak, oh berarti Bilqis termasuk anak yang terbuka gitu. Karena Ayu ngajarin dia, Bilqis apapun itu cerita sama Bunda, nggak perlu takut ya. Kita kayak teman aja, kita sharing aja. Kayak Bunda kalau cerita sama Ikis kan selalu cerita gitu. Nah dia, jadi udah dia selalu begitu gitu. Oh seneng banget ya, tapi maksudnya sedekat itu. Karena kan biasanya kalau anak umuran segitu kan lagi rebel tuh. Bener. Lagi pokoknya mau gue gitu kan. Emang kalau dari soal baju atau apa emang kadang susah diatur. Ya. Itu biasa gitu. Itu adu argumen mulu tuh Kak kalau soal kayak gitu. Tapi kalau soal kayak dia cerita di sekolah ini itu, dia pasti ngomong. Iya, anaknya terbuka. Karena ini jarang loh yuk. Nomor satu masalahnya itu dari komunikasi. Betul. Itu tuh kayak Ayu sama ibu aja gitu. Ayu kan sama ibu selalu terbuka gitu. Begitupun ibu ke Ayu gitu. Jadi mungkin dia juga ngelihat kali Kak. Kalau kita di meja makan suka cerita, suka ngobrol, suka sharing. Jadi dia pun begitu gitu. Ke ibu pun dia cerita. Oh sedekat itu berarti. Sedekat itu Kak gitu. Dulu ada Ayu pernah bikin lagu buat Bilqis. Lagunya kayak mana? Kalau waktu dia bayi ya? Dia bayi bukan? Iya kan? Dia bayi ya. Dia bayi. Kayak mana itu? Enggak, kalau lagi ngindungin dia aja. Oh gimana? Ya Allah, ini kalau masih ingat ya? Iya. Ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah sehatkan Bilqis, ya Allah jaga Bilqis, ya Allah sayangi Bilqis gitu. Setiap gendong, setiap apa tuh pasti. Wah itu anak emas dah pokoknya. Kalau inget dia kan jadi sedih. Nggak apa-apa kan ibunya. Ayu punya mimpi apa sih buat Bilqis? Pengennya dia jadi orang sukses, orang yang berhasil. Apapun itu yang dia cita-citakan, semoga Allah jabah dan selalu dalam lindungan Allah. Dijauhin dari orang-orang yang zalim, itu aja sih. Amin. Itu bisa ngangkat derajat keluarga, jadi anak yang berhasil. Bahagia, pokoknya dia harus jadi anak yang bahagia sih. Makasih ya Yu udah berbagi cerita di sini. Sama dong. Ya Allah udah bikin nangis. Udahan pula. Ayu, pokoknya aku doa buat Ayu. Semoga mimpinya Ayu, apa yang Ayu inginkan bisa didengar Gusti Allah, selalu dalam lindungan Gusti Allah. Semuanya tercapai. Ayu bisa bahagia dan menemukan apa yang Ayu mimpikan. Doa yang sama buat Kak Sarah. Aku ikut bangga walaupun kita mungkin jarang ngobrol. Kita ada momen kita ngobrol ya. Cuman kita lumayan jarang ketemu tapi aku ngerasa deket ya. Kita selalu gitu ya. Dan kalau ngeliat Ayu bangga aja. Karena Ayu membesarkan Bilqis sendiri. Ayu juga ngurusin orang tua Ayu dan saudara-saudara yang lain gitu. Tapi Ayu bisa kuat terus dan bisa punya hubungan yang baik sekali dengan Bilqis. Amin. Dan Bilqis sampai hari ini menjadi anak yang baik dan mudah-mudahan sampai
besar nanti Amin, amin. semakin deket ya. Amin, amin, amin. Doain ya. Iya dong, amin. Amin. Ya doain, ya Ayu sih pengennya Ayu sama Bilkis biar bahagia terus. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Iya. Benar-benar Allah kasih yang terbaik, jodoh terbaik. Karena jarang loh yuk ada kedekatan orang tua sama anak itu. Iya. Karena aku nggak dapet itu. Jadi aku dengar cerita Ayu tuh kayak, apa ya, hatiku rasanya, oh gini ya gitu, bisa ngobrol sama ibunya Iya. gitu. Maksudnya dari kecil ya, karena kan pasti berbeda gitu. Karena dulu itu aku lost tuh umur 13, 14 itu sempat nggak ada, apa ya, aku nggak punya memori ngobrol sama ibu gitu. Jadi baru udah usia dewasa baru akhirnya kita ngobrol. Makanya tadi aku dengar cerita Ayu kayak, hatinya tuh gimana gitu. Itu banget aku ingat Ayu kemarin bilang, Kak Bilkis tinggi dia kan. Iya. Tinggi itu ini apa tulangnya. Bisa kan ya Kak, karena ibu Iya, lagi bisa kan, Kak. Bisa nggak ya Kak dia Tinggi setinggi itu. Kak Sarah tingginya berapa ya? 174. 174. Bisa nggak ya Kak? Kayaknya mau lebih tinggi dari Ayu sekarang juga kan? Lebih segini Ayu dah. Tuh. Kata Kak Sarah, bisa yuk. Karena aku ngeliat kayak dia tulangnya panjang. Oh iya. Kita kalau jadi nangis-nangis kayak gini. Aduh. Oke, ayo. Arti keluarga buat Ayu. Aduh. Keluarga tuh nomor 1 Kak. Keluarga tuh segala-galanya buat Ayu. Tidak ada yang bisa menggantikan keluarga. Mau huru-hara orang di luar sana ngomong apa sih, Ayu gak bakal peduli. Selagi ada keluarga Ayu nomor 1. Buat hidup Ayu segalanya. Ayu punya sahabat gak sih? Ada sahabat Ayu? Dia artis juga atau bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Sahabat Ayu dari SMA. Oh dari SMA. Dari kelas 2. Kelas 2 SMA. Oh sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi dia sekarang jauh, tinggalnya di Malaysia. Oh. Tapi suka kontekan masih kalau dia kesini, sering balik. Enggak, Ayu nggak bisa berteman sama banyak orang ya kalau seperti ini. Nggak bisa deket, maksudnya kalau deket kayaknya milih-milih ya. Bukan milih-milih ya Kak, maksudnya kayak nyamannya. Oh ya, maksud aku milih karena kenyamanan hati iya, ya. Betul. Gitu. Ini apakah karena sering disakitin? Enggak sih Kak, cuma karena emang kebetulan dapetnya hanya beberapa yang benar-benar klop sayang banget sih, gitu. iya sih. Dan ada lagi satu lagi sahabat Ayu yang memang benar-benar dari TK. Dari TK? Dari TK sampai sekarang, dan rumahnya juga deket dari rumah. Beneran ada, cuma dia karena dia kerja ya, ya sibuk aja, so sibuk aja. Ntar kadang dia datang baru jalan, baru ngobrol apa. Jadi 2 orang sahabat Ayu ini, satu dari SMA, satu dari TK. Tiap hari nggak yuk ini video call gitu? Enggak tiap hari sih. Cuma kadang kalau misalnya kalau misalnya mereka ngeliat Ayu lagi gimana, mereka pasti langsung kontak gitu. Terkadang kalau Ayu lagi malas, Ayu diemin aja, Ayu nggak angkat teleponnya. Ada maunya doang. Lucu banget. Ini tuh Kak, seorang Ayu Ting Ting. Hari ini Ayu kesuksesan buat Ayu itu apa? Ada nggak sih yang ingin dicapai lagi? Ini soal karir ya. Kalau dicapai lagi, konser kan kemarin udah alhamdulillah Kak gitu. Iya pengennya punya album lagi gitu. Pengennya Kak mudah-mudahan tahun depan bisa punya album lagi, amin. Terus kalau dalam segi karir ya pengennya sukses lah. Pengen terus bisa bertahan seperti ini gitu. Diundang dong kalau mini konser. Kalau konser. Kalau konser. Iya. Kemarin ya lupa ya. Iya. Maaf ya, kemarin udah puyeng banget. Kemarin tuh di mana sih? Di Cilodong konser Ayu kemarin outdoor. Berapa orang itu ya? Kemarin tuh yang nonton 3.000 kalau nggak salah. 3.000 orang. Enggak ini yuk, enggak tour gitu seluruh Indonesia. Ya Allah pengen, amin. Amin. Semoga ya Kak. Iya. Kemarin tuh konser udah hujan, udah badai, udah hujan, udah apa. Alhamdulillah sih pas mulai konser reda. Alhamdulillah. Kalau nggak salah, ajak 3.000-an nih. Kalau ini, keren Ntar ya insya Allah ya mudah-mudahan. Ya, habis ini ada konser lagi. Agak ini perlu backing vokal. Kamu sekarang aku lihat udah nyanyi ya? Iya, aku nyanyi juga. Cuman ya kalau aku
karena emang seneng ya gitu. Jadi aku tetap suka nulis kan. Jadi kalau misalnya pas lagi ada waktu, baru nanti aku buat lagunya gitu. Ayu suka nulis juga nggak sih? Yu? Enggak, Ayu nggak bisa nulis Kak Sarah itulah. Kalau apa namanya pernah nggak nulis kayak diary gitu? Kalau diary zaman dulu itu juga diary ngasal-ngasalan. Tapi dulu Ayu pernah nulis motivasi yang ada di pintu kamar Ayu dulu. Itu apa? Beneran itu motivasi. Aduh apa sih kata-katanya lupa deh. Lupa Ayu kata-katanya. Sukses adalah gitu-gitu. Sukses adalah bahagia. Ayu tulis pakai krayon warna-warni gitu tuh. Terus dia buka pintu dorong dulu tuh. Jadi ingat ada pengingat ya? Ada pengingat. Jadikan kamu sukses gitu Kak. Ada Kak Ayu tulis. Ayu pasang bener-bener di. Ya, coba deh cari. Ada. Lupa Ayu nulisnya apa itu. Coba deh yuk. Kalau misalnya ini ya, siapa tahu jadi lirik. Kalau misalnya lagi sedih, lagi ngerasain apa gitu, Gak ditulis. bisa Kak Ayu. Ditulis. Ayu tuh orangnya nggak tahu. Ayu nggak bisa mengungkapkan. Gimana ya? Ayu tuh suka bingung kadang kalau orang kok bisa ya dia penyanyi, dia nulis lagu gimana, dari mana ya mulainya? Oh, Ayu bukan pernah yang nyoba ya? puitis, Kak Sarah puitis orangnya. enggak juga sih, cuman kadang aku tulis dulu. Nulisnya apa nih? Maksudnya nulisnya gimana nih? Nulis Nulisnya- pakai kata-kata baku apa? Enggak Hari-hari juga. misalnya gini. Kan kalau diary kan gini. Dear diary. Hari ini kayaknya masa lagu begitu? Iya Kan juga nggak sih. mungkin. Ya enggak, kadang-kadang suka mencurahkan perasaan kayak ada laguku judulnya Hilang gitu ya. Misalnya lirik depannya itu jauh ku di belakang melepas pegangan. Deh. Itu mah bagus, itu mah puitis namanya, bukan Dear Diary. Ya cuman kan dari Dear Diary kan bisa jadi lagu. Kali ini mah. Ya itu lah Kak. Siapa Tapi tahu kan kamu kalau kayak gitu berarti kamu nulis begitu dong tipenya. iya. Jauh. Berarti kan begitu kamu nulisnya emang udah. Iya macam-macam Ya sih. puitis berarti kamu. Puitis itu ya. Ya kalau cuma di kepala kenapa sakit dirasa. Nah, ya Allah. nah itu namanya puitis. Oh. Ada. Iya nggak bisa ya Dear Diary ya. Enggak bisa Dear Diary. Hari ini Aku makan rasa-rasanya- cilok 2. Iya. Kan kalau gitu dulu gitu kan. Nah, latihan berarti Dear Diary. Hari ini aku rasanya kesepian banget. Deh, itulah lagi. Lah kali. Ya kan enggak kan nulis buat diri sendiri. Nih, misalnya nih yuk. Kalau ada mesin waktu, Ayu mau muter nggak? Ayu pengen mengulang apa? Momen apa yuk? Mengulang momen apa? Misalnya nih. Misalnya. Enggak sih Kak. Karena Ayu udah punya Bilkis. Enggak bisa Ayu rubah, enggak mau Ayu. Enggak mau. Keren banget. Ayu udah punya satu masa depan Ayu, jadi Ayu nggak mau kalau disuruh muter lagi gitu. Belum tentu kalau muter lagi. Sama ya. Ayu mau ngomong awal sama ayah, manggil ayah kan ya? Iya. Ayah, ibu, sama Bilkis. Ayah, ibu, Bilkis, pokoknya kalian tuh segala-galanya lah buat Ayu, gitu. Apa ya? Tanpa kalian Ayu nggak akan bisa jadi seperti sekarang. Pokoknya doa, cinta dan sayang kalian sangat Ayu butuhkan. Yang paling Ayu butuhkan daripada apapun. Itu sih. Pokoknya I love you ayah, ibu, Bilkis. Semuanya, Siva, Nanda, semua. Meme, semua keluarga. Pokoknya alhamdulillah Kak Ayu tuh punya keluarga besar yang sangat apa ya? Deket ya? Deket banget. Dan Ayu tuh karena Ayu Berasa. hobinya tuh ngumpulin keluarga Kak. Iya, itu aku pertama, aku sekali ke rumah itu kan Rame langsung kan? tahu, iya langsung tahu gitu. Ngumpulin keluarga gitu, bahkan kayak sering gitu, hampir dibilang sering sih kita ngadain kayak jalan-jalan gitu, ngumpul. Seneng aja gitu, apalagi ngumpulin encang-encang gitu ya. Nanggepin yang tua-tua tuh kayaknya lucu aja gitu, seru aja gitu Kak. Happy aja gitu kalau kumpul keluarga besar kayak setiap sebulan sekali kan kita kalau dari keluarga Ayah ada ngajian keluarga kan. Kalau Ayu bisa pasti Ayu datang gitu, ngumpul keluarga bareng. Banget. Yuk, ini terakhir ya. Mungkin banyak orang yang nggak tahu titik terendah Ayu, yang orang nggak tahu. Titik terendah Ayu yang orang nggak tahu. Sama Bilkis berdua yang waktu Bilkis di dalam perut tuh ya, benar-benar kayak, wah itu sih, waduh itu menurut Ayu sesuatu yang luar biasa yang Allah kasih buat Ayu gitu ya, maksudnya untuk Ayu dan Bilkis gitu ya, ujian yang benar-benar apa ya, wah udah nggak bisa dibilang
jelek atau apapun lagi gitu. Cuma bisa bilang, ya Allah, wah ini luar biasa banget sih waktu Bilqis di dalam perut gitu ujiannya tuh. Mungkin mixed feeling jadi ya. Ya, Jadinya. udah apa aja ada masuk gitu udah. Maksudnya kamu juga happy, Iya. ya kan? Apa namanya? Ada Bilqis gitu ya. Ada Bilqis gitu, satu sisi juga sebenarnya Umur 20 tahun. bisa ngelewatin hal-hal itu tuh Kak. Karena kan yang diuji kan batin ya Kak. Gitu. Mental kita kan benar-benar diuji gitu. Kalau fisik kan maksudnya luka Ya udah bisa lah ya. diobatin gitu ya Kak. Tapi kalau batin hati kita kan kalau susah kalau bukan kita sendiri yang maju untuk bangkit dan kita sendiri yang nyemangetin diri kita, siapa lagi gitu. Karena untung ada Bilqis sih. Sekarang kalau Ayu inget, kalau misalnya diberikan kesempatan mau minta maafnya ke siapa? Kalau ditanya minta maaf, ya minta maaf ke orang tua sih ya Kak. Ke ayah sama ibu sih. Maksudnya mungkin selama ini Ayu masih banyak kurangnya, masih banyak ngelawannya. Padahal mereka, wah kasih sayang orang tua tuh nggak bisa kita gantikan dengan apapun sih. Apa yang kita punya juga sekarang belum tentu bisa nebus semua kasih sayang mereka gitu. Masih suka ngecewain mereka, masih suka nyakitin mereka mungkin dengan hal-hal perkataan kecil Ayu yang selama ini mungkin nggak pernah Ayu sadari itu gitu. Jadi ya kalau ditanya minta maaf, ya minta maafnya ke ayah sama ibu sih. Pernah nggak Ayu minta maaf sama diri sendiri? Belum sih. Iya. 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 Itu ternyata perlu loh Yu. Setelah Ayu pikir-pikir iya juga sih. Jadi kita ngaca gitu ya. Makasih ya. Itu deh sih. Makasih udah Kuat ya. kuat. Terus minta maaf sama kita sendiri-sendiri. Karena mungkin kita melupakan. Badan kita semuanya. Semua ya. Makasih, Maaf. maaf. Karena yang paling penting sebenarnya ini sih ya Kak. Badan kita sendiri. Ayu bisa menjaga 1000 orang, tapi Ayu harus menjaga diri Ayu. Yang paling penting. Terima kasih Ayu udah datang ke sini. Aku aku happy banget. Aku juga terima kasih. Dengar cerita Ayu bangga, ikut bangga. Pokoknya doanya yang terbaik buat Ayu dan keluarga ya. Amin, amin, amin. Jadi melo kita ya Allah. Tipe gue nih, kita walaupun gak ketemu lama, tapi kita tahu ya. Iya ya. kita bisa nggak ketemu bertahun-tahun terus pas ketemu ya sama aja ya, nggak berubah gitu ya. Ada hampers sih buat Ayu. Ah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pakai ngasih hampers. Ya Allah baiknya. Ya Allah ya. Jarang-jarang datang ke podcast dikasih hampers. Iya kan? Ya Allah. Ini adalah Makasih banyak. iya hampers dari Dilan untuk. Thank you. Ini baru dibawa Ayu. pulang. Iya, ya masa Ya kagak Allah. dibawa pulang. Ya Allah. Makasih Kak. Salam buat ayah sama Insya Allah, ibu. Insya Allah disampaikan. Peluk buat Bilqis. Bilqis belum pernah ketemu Kak Sarah lagi. Belum, dulu masih kecil banget. Kak Sarah lihat deh. Makasih ya Yu. Sama-sama ya. Kak Sarah. Terima kasih. Thank you. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Itu benar. Seberat apapun permasalahan kita, keluarga selalu ada. Setia menemani dan saling menguatkan. Terima kasih sekali lagi Ayu sudah berbagi cerita di sini. Sekali lagi salam buat semuanya di rumah. Insya Allah disampaikan. Sampai jumpa di Bicara Sarah Wijayanto berikutnya. Dadah.